Horas, selamat siang, salam sejahtera teman-teman dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya, anak Misi Manik Parhereki Doau. Nah, sekarang kita lagi seperti biasa di Taman Wisata Kera Sibaganding. Di sini ada satwa primata berupa siamang. Orang Batak bilang umbo-umbo. Kalau beruk yang sering di padang panjat kelapa, nah, orang Batak bilang bodat. Kalau kera itu herek, nah, orang Batak bilang herek, itu kera yang seperti topeng monyet. Jadi teman-teman, kita akan kupas. Nah, kita akan kupas tentang tempat ini. Awal mulanya tentang tempat saya akan kupas dengan mamak saya kandung, ya, mamak saya, istri dari almarhum Umar Manik, pawang ya teman-teman, pawang kera di Parapat Sibaganding. Inilah mamak saya yang membuat tempat ini awal mulanya terjadi tempat wisata kera ini. Beliau di sini bertani dulu awal mulanya, tapi nanti teman-teman, mungkin setelah kita memberi satwanya makan, saya akan panggil dulu dari bawah. Jadi saya harap teman-teman mengikutin. Jadi teman-teman, pohon ini juga sudah tua umurnya teman-teman. Dia saksi hidup tapi tidak bisa berbicara. Gimana asal mulanya tempat ini? Sama dengan batu itu yang besar, itu saksi mati. Namanya pun udah mati, nggak bisa dia bersaksi untuk berbicara. Jadi mamak saya inilah saksi hidup yang masih mengetahui tentang seluk-beluk tempat ini teman-teman. Jadi nanti saya akan tanya-tanya sama mamak saya tentang awal mulanya tempat ini. Jadi kalau boleh teman-teman diikutin, didengar nanti, biar semua teman-teman tidak bertanya-tanya. Mamak saya ini orang Aceh, Muslim. Bayangkan teman-teman, merantau kemari dari Aceh kemari, jumpa sama bapak saya. Nggak tahu itu gimana ceritanya. Tapi kita bahas ceritanya hari ini tentang tempat kita ini. Oke, nanti saya akan mulai bertanya-tanya sama mamak saya sendiri. Karena mamak saya ini cerita sama saya. Ya, saya ingat cerita beliau. Jadi kalau saya yang menceritakan buat teman-teman, nanti teman-teman bisa percaya atau nggak percaya gitu. Lebih baik beliau yang langsung bercerita. Jadi, inilah mak, cerita lah mak. Karena udah banyak ini cerita-cerita, komentar-komentar yang nggak enak lah aku kedengar. Jadi lebih baiklah mamak yang cerita. Lebih baiklah mamak cerita gimana asal mulanya tempat ini terjadi. Karena udah 1000 orang yang menonton. Cerita lah mak. Iyalah sekarang ginilah ceritakanlah apa itu. Aku kampungnya aku menangis. Nah itu menangis kan? Aku hibah. Mas lagi suamiku meninggal. Nah, udah itu. banyak deh. Ini teman-teman. Lagi setahun suamiku meninggal udah ada yang nggak enak didengar. Murah hibah hatiku. Karena cukup sakit aku di hutan ini. Perjuangkan anakku. Dulu bapak klien kerja di hotel Patra Jasa. Dia cuma sekolah kelas 3 SD. Dia cerita sama aku sama opungmu. Itulah cerita sama aku pada dia kelas 3 SD. Tahun bertahun dia kerja jadi satpam hotel Patra Jasa. Bergantilah yang tinggi sekolahnya. Dipecatlah dia dari hotel Patra Jasa. Tapi dia berpikir, sebelum aku dipecat, manalah aku mau beladang, karena mamaku orang datang, bapakku orang datang dari Sibaganding. Berpikirlah dia, kemana lah aku beladang, apalah untuk makan anakku 3, 4, sama yang abang dia ini 1, dia ini lahirlah di hutan ini, si Rahman ini lahir di hutan ini. Habis itu marilah kami beladang sebelum dia dipecat. Ada rasa 1 minggu dia mau dipecat, kemarilah kami beladang mencari hutan untuk tempat beladang. Tarik dirilah dia dari hotel Patra Jasa supaya jangan dia dipecat. Dikasih uang pasangan 300.000. Itulah kami bikin gubuk-gubuk kami di atas di puncak sana. Duit 300.000 itu kami belilah gedek, kami belilah papan, kami belilah seng-seng yang setengah pakai yang kami beli sama orang lain, orang di luar. Itulah kami bikinlah ladang sini. Kami tanamlah sini ada liman, daun sup, bawang pre, segala makanan yang tanam-tanam muda. Itulah kami tanam di sini.
Sesudah itu panenlah, pertama panen masih bisa lagi saya jual ke pasar ke Tiga Raja. Hari Sabtu saya bawa lagi ke Tiga Raja, kami jual. Jadi anak-anak sekolah yang sekolah tiap hari masih 3, kami bawalah ke pasar dijual. Habis itu pulang saya tengoklah tanaman saya tadi dimakanlah sama monyet. Yang makannya ada yang separuh, di pokok diambil separuh. Buah pisang sama pohonnya dikoyak, dimakanin. Datanglah kata suamiku ini, besok hari Sabtu, belilah timek ya, biar kita timet binatang itu. Jangan habis kayak gini. Ini bukan dia lapar, ini sifat dia dengki. Karena dia nggak makan sesuatu, biji habis enggak. Apalagi namanya itu jelo. Kalau bahasa Batak namanya jelo. Itulah dimakannya separuh-separuh. Nggak bisa lagi kami jual, karena udah rusak. Jadi belilah timek. Besok ya hari Sabtu, bila kita timek monyet ini, katanya gitulah sama bapak orang ini. Dia saya bilang iyalah, saya beli. Pas tepat hari Sabtu ku belilah timek ini, bawalah pulang ke kampung sama pisangnya. Inilah Pak, timek udah beli. Iyalah. Pas hari Sabtu nanti kita timek lah ini katanya. Pas saya ambil sayur, butik sayur, saya pergilah ke pasar jual di timek bapak orang inilah. Tinggal lah ini. Kalau hari Sabtu ini tinggal ini, nggak ada orang di sini karena anak sekolah. Tinggal dimakanlah pisang tadi, dimakanlah jelok tadi, semua sayur-sayur dikopek-kopek, dibuang-buang. Kalau bapak suami saya bilang ini sifatnya dengki karena dia nggak dimakan habis, kata gitu. Jadi ada kami racun, sempatlah kami meracun 2 kali. Kami racun, saya sendiri yang beli timek dari Tiga Raja, diracun. Apalah katanya, tak usah itu kau racun, kau yang datang ke tempatnya. Bapak mimpi. Mimpilah suami saya ini tadi. Mimpi suami saya ini, jangan kau racun. Kau yang datang ke tempatnya ini. Kau piara lah dia, kau kasihlah dimakan. Katanya. Nampaklah nanti namamu, katanya. Jadi maaf cakap suami saya dulu ada mesin togel. Tahun berapa itu saya nggak tahu lah mesin togel itu. Jadi barangkali dari situlah kita dapat nama, kata suami saya ini tadi. Sudah itu dibelinya lah togel. Nggak dapatlah togel tadi, dibikinnya 2-3 monyet. Itulah di situ dibikinnya 2-3 monyet, taman monyet dibikin di dinding sana. Udah itu nggak dapat togel portas tadi. Apa lah ini? Besok hari Sabtu depan tetap juga kayak gitu. Butuh turutlah bapak orang ini tadi mimpi, jangan kau racun, kau piara. Dilaranglah jangan kau racun. Mimpi dia orang tua lah turun dari gunung sana, pakai kayak sejadah dia pakai baju apa itu orang Batak, adat Batak itulah. Apa namanya itu, tali-tali yang di apa itu di kepalanya itu, pakai baju jubah. Itulah katanya turunlah dari dulu, dikasih tahu lah, janganlah itu kau racun, kau kasih makan. Kau datang ke tempatnya, bukan dia yang datang, kaliannya datang ke tempatnya. Sama suami saya yang tadi. Lama-lama itulah kami kasihlah makan. Kalau pergi saya ke pasar, saya belilah pisang-pisang yang nggak dipakai, saya kasihlah. Jadi pendek-pendek cerita, kami dulu di sini lagi menjual sayur, menjual kayu ini yang masak-masak kami ambil, kami jual ke pasar. Saya jual ke pasar, dia ikat-ikatlah segini. Dulu kok nggak salah saya 300 perak lah 1 ikat. Paling tadi saya jual ke pasar. Di dalam itu saya ke pasar, adalah orang marga Tanjung katanya sama Pasar Ibu nembak burung di batu lubang jembatan sana. Jadi saya pakai baju kopi ini dari suami saya kerja di hotel. Saya pakailah baju kopi ini. Oh bu, katanya, ibu dari mana? Dari ngambil kayu. Kayu ini untuk apa? Saya jual Pak dari ke Perapat. Saya bilang. Jadi datang kata dia, saya pernah ke Perapat bu, katanya. Jadi isi tanda lah kami situ. Saya bisa alaman lah kami. Si Tanjung Pasar Ibu. Jadi itu dari itulah Pak datanglah dia berkunjung ke tempat kita ini. Datang berkunjung di tempat kita ini menembak burung. Karena mimpi tadi bapak orang ini tadi jangan dibunuh, jangan ditembak, jangan di apa. Mimpi dilaranglah si Tanjung ini. Dilarang si Tanjung ini jangan kalian menembak burung abang. Jangan kalian nampak-ngapain di sini. Kami tinggal di sini. Itulah sumber orang itu masuk kemari. Itulah dasarnya orang itu datang kemari. Jadi kalau masalah monyet itu mak? Kok salah monyet itu adalah dulu monyet dia di piaranya namanya si Kelodo. Memang ada namanya si Kelodo. Dibawanya lah kemari. Diikat dia lah di sini dulu ada pokok kayu besar, itu sudah tumbang itu situ. Itulah diikatnya. Jadi pas abang kau pulang Silomo dari sekolah, kelas 1 SMP.
Dia orang itu makan di sini. Dari mana itu? Dari sini dulu makan itu. Makan dia, ada sisa makanannya, dikasih. Nah, Lomo, Amang, kasih dulu ini sama monyet kita, katanya. Datang si Lomo dikasih. Udah dikasih sama si Lomo, digigit dia lah tangan si Lomo di sini sampai heting, sampai habis ini tangannya digigit monyet. Monyet sekeluduk dia menggigit dia. Itulah, dibawa dia pun monyet kemari. Dapat celakanya anakku dibikin monyetnya itu. Itulah dibilang monyet dia. Jadi sekarang anaknya lah menuntut. Itu adalah saya bilang, Pak, Ibu, adik-adik. Belum lagi setahun suami saya meninggal. Sudah tidak saya dengar. Sakit rupanya ya, Bu, ya. Yang kita membalu ini tuh, Bah. Kayak ginilah penderitaan manusia yang membalu rupanya ya. Perempuan yang membalu. Nah, jadi kayak gini lagi, Mak. Mama jangan nangis. Mama dulu pernah cerita. Disuruh si Tanjung sama si Saribu itu motong kopi. Untuk apa? Itulah kopi yang kita tanam. Karena tanam kopi di sini. Kopi kita tanam. Sebelum mereka datang pun kita 1 minggu udah dapat kita 3 kaleng hasil panen kopi. Kopi Robusta namanya kopi itu. Ini semua ini hutan ini kami tanam dulu ini sampai ke sana, sampai lewat pipa itu ada pipa di atas, lewat pipa. Kami tanam kopi. Rupanya ditebang seluruhnya lah suami saya tadi. Suami saya bodoh. Karena saya bilang bodoh. Kok tebangnya kopi mau dia. Kau tebang adek kopi itu sepelempap dari tanah katanya bilangnya. Jadi saya bilang, kenapa Pak kau tebang kopi itu? Entahlah, dibilang abang itu tebang, ya kita tebang lah. Gak usah ditebang Pak, ini kan kita yang nanamnya, kok ditebang? Gitu. Entahlah, kalau suruh tebang, tebanglah. Rupanya itulah ditebang dia, jangan ada bukti kami duluan di sini. Udah itu perkara lah kami diurus dia waktu Sijabanten. Bupati Sijabanten diurus dia SK dari Bupati Sijabanten. Diusirlah kita dari sini karena sudah ditebang kopi tak ada bukti. Rumah kita diruntuh di atas. Bawanya Satpol PP. Diruntuh katanya nggak ada izin MB. Pakai izin MB Pak, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak. Rumah di hutan, kayunya pun tiangnya pun kayu, dindingnya topas. Sama anak kayu, nggak ada izin MB. Itulah diruntuhlah rumah kita itu. Pindahlah kita dulu di sini ada ada warung-warung kita untuk jual minum-minuman. Disitulah kami bersempit anak-anak pulang ke kampung. Yang bisa sekolah pulang ke kampung tempat punya. Kami lah sini sama anak-anak saya yang kecil-kecil. 2 itu anak saya kecil. Satulah si Rahman, satulah si Abdullah. Itulah kawan kami tinggal di sini. Yang besar, yang 3 pulang ke kampung. Itulah perkara, nah lupa soal itulah dibilang dia udah dipintanya SK sama Bupati Sijabanten, dikasih si Bupati Sijabanten surat tadi SK tadi, diusirlah kita di sini, katanya kita menggarap tanah negara. Menggarap tanah negara. Nah, habis itu Pak di sini datanglah Pak Nata Bank BCA. Karena masuk di koran, masuk di Banjalah, masuk di mana-mana di Timpari, dibilangkan Umar Manik menggarap. Jadi habis itu datanglah Pak Nata Bank BCA, datang kemari Pak, udah tua itu, datang kemari. Yang di Medan itu Pak Nata itu. Sekarang nggak tahu saya masih hidup atau enggak. Itulah mengurus Pak, diuruslah itu sampailah ke Jakarta, sampai ditandingkan sebelum diurus itu Pak, ditandingkan di sini, dibawa camat, polisi, Kuramil ditanding kalian di sini Pak. Bahwa kalau memang si Manik punya bodat, si Manik yang manggil. Kalau si Tanjung yang punya bodat panggil. Ditandinglah itu yang 3 orang itu Pak. Pertama si Pasaribu. Mana si Pasaribu? Saya. Sekarang saya mohon sama kau panggil monyet itu. Dikasih waktu, kok gak salah saya itu 15 menit dikasih waktu. Dipanggillah sama si Tanjung. Sampailah waktu 15 menit. Monyet tidak turun. Habis itu dipinggirkan si Tanjung, dipanggillah si Pasaribu. Pasaribu, kau bilang kau yang punya monyet, panggillah. Kata si Camat. Datang si Camat dipanggil dia si Pasaribu sama monyet 15 menit, kasih waktu, dipanggil tidak datang, dikeluarkan. Pinggir kau. Si Tanjung disuruh manggil rupanya nggak datang monyetnya. Nggak datang, dua-dua nggak datang. Sama si Pasaribu. Sama si Pasaribu. Datanglah si Umar Manik. Panggil mana Pak Umar Manik? Saya Pak. Panggil monyet. Kalau memang kau yang ngapainnya, dia datang. Dipanggil 10 menit, dipanggil Umar Manik, monyet datang. Itulah Pak, dipanjangkan orang inilah perkara terus yang membantu kami tadi
Bank BCA lah. Pak Nata, Bank BCA. Itu yang bantu kami. Sampai ke Jakarta, sampai ke pusat, Pak. Itulah dibikin mereka. Jadi sekarang udah meninggal suami saya, udah mau hampir 1 tahun, tanggal 29 bulan ini, bulan 7 ini bulan 7 ya? Iya, bulan 7 Pak meninggal. Bulan 7, tanggal 29 dia 1 tahun. Udah datang orang menuntut bahwa bapak dia yang buka ini. Jadi Itulah yang tahu saya ya, itulah yang tahu saya. Ah, ada lagi Pak, di tatonya, balik kanan apa balik kiri itu ya? Balik kiri ya? tentang ular. Ah, Nanti aku yang cerita. di tato dia di tangannya, saya bilang, Pak, kita orang muslim nggak bisa ditaruh tato. Nanti kalau kita disemayangkan, kita meninggal, nggak masuk nanti harus semayang itu karena tato, saya bilang. Jadi apalah dibilang dia? Udahlah, nggak usahlah sampai situ kau baca. Kalau memang Allah itu tahu, memang kita nggak bisa masuk air sembahyang karena tato ini, terserah. Tinggal lagi saya bikin ini. Supaya anak cucu saya nanti tahu ini tato ini saya bikin. Kalau saya bikin tulis di kertas itu hilang. Dan rumah kita nanti dia apa orang dia hilang, terbakar katanya gitu. Di tato dia apalah? Ini sarang tikus. Tikus membuat sarang, tapi masuk ular. Ular menempatinya. Inilah maksud dia. Ya. Saya dulu nggak tahu lah kayak gitu maksud dia Pak. Udah, biar aku lanjutkan Mak ya. Jadi teman-teman masalah ular, jadi di mana-mana kita nggak tahu ya bahwa ular itu bisa membuat lubang. Kan kita nggak tahu itu. Nah, di mana-mana pun ular itu tidak bisa membuat lubang. Jadi di tato bapak saya itu, beliau juga sempat cerita sama saya, kitalah tikus itu, kami gitu. Masuklah ular. Ular itulah yang sekarang lah yang lawan bapak saya perkara dulu si Tanjung dan si Pasar Ibu. Mereka lah ularnya. Nah, jadi mereka masuk ke dalam lubang itulah tempat ini. Kami dimakan, bapak saya dan kami ini diusir dari sini bulat-bulat dengan perkara. Nah, setelah itu mereka tinggal di sini. Awal mulanya mereka baik gitu, tapi pada akhirnya mereka niatnya buruk, makanya mereka terbuang dari sini. Gitu teman-teman. Jadi mama saya bukan mengada-ngada, itu sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan apa yang telah terjadi untuk beliau, apa yang terjadi untuk kami di sini. Biar kebagian dan hemat makanan, dipotong-potong pisangnya. Iya, David si Tanggang, betul itu, Le. Tapi kalau yang kuatnya belum kenyang, kalau kita potong-potong makannya, toh dia juga yang makan karena dikejar sana dan sini. Jadi kalau saya memberi makan seperti si Tyson, saya akan langsung kasih sisir. Di waktu dia makan yang sisir, saya sudah punya kesempatan lempar sana lempar sini gitu. Karena dia fokus ke yang di tangannya gitu, pisang sisir gitu. Jadi kalau kan dia yang kuat, jadi kalau kita kasih satu ke sini satu ke sana, nanti tetap dia mengejar gitu. Lebih baik langsung kasih satu sisir sama si bos.